Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar itu bagaimana membuat navigation pack pada Flutter. Nah, navigation pack ini maksudnya adalah nanti kita bisa melakukan perpindahan dari pack satu ke pack yang lainnya. Misalnya ini atau ini. Dari pack sini ke sini. Kemudian dia mengakses pack ini ya. Maka akan muncul ya, atau sama seperti kalau di pemrograman desktop itu kita memanggil form ya, memanggil form kemudian close formnya. Nah, seperti itu ya, karena nanti nggak mungkin kan kita membuat sebuah project itu apa namanya ada cuman satu aja ya, karena project kalau udah project yang untuk diimplementasikan kan formnya itu ada banyak ya. Anggap aja ini formnya atau scaffold kalau di Flutter-nya. Nah, atau kalau di Android Studio itu activity namanya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja prakteknya. Nah, jadi karena kita udah perpindahan pack. Nah, di sini di file main itu kita cuman ini ya, seperti ini aja ya. Nanti kita panggil aja file-file lainnya. Nah, ini kita buat satu buah file lagi dengan nama menu utama ya, utama. Nah, jadi utama titik dart. Nah, jadi file main ini hanya untuk merunning ya, file mana saja yang akan dipanggilnya ya. Jadi kita karena nggak satu pack atau nggak satu file, jadi kalau satu file kan kita di sini kita tulis ya semuanya. Jadi sekarang kita pisah ya. Sekarang kita pisah karena kita udah bermain di banyak pack ya. Nah, ini menu utama, nanti kita panggil menu utama ini. Nah, menu utama ini kita tulis biasa, seperti biasa, import dulu ya. Nah, biar cepat saya kopas aja yang di atas ini. Nah, paste di sini ya. Oke, import ini. Nah, kemudian ketik stateful widget. Oke, dengan nama huruf besar menu utama. Nah, begini ya, harus huruf besar ya, utama. Menu utama. Oh iya ya, jadi nama file boleh pakai underscore, kalau nama kelas itu nggak boleh ya. Jadi coba diganti lagi, saya ulangi lagi, kita ganti menu utama ya, utama. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap ada setiap kata, perbedaan kata itu kita awali dengan huruf kapital. Nah, jadi di sini nah ini bukan kontainer lagi. Nah, ini saya hapus dulu. Oh ya, ini kita biarkan aja dulu seperti ini. Nah, ini main itu material app. Oke, kita panggil dengan home pack-nya itu kita return ke scaffold lagi ya. Scaffold. Scaffold. Oke ya. Nah, seperti ini. F-nya F double. Oke. Nah, ini sebagai menu utama. Kemudian nah, ini apa ya? Kita tulis app bar. Kemudian app bar, kita buat judulnya app bar. Oke, seperti biasa title-nya title, text, tulis text. Nah, navigation pack ya, pack. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah, ini kita biarkan aja dulu seperti ini. Nah, jadi saat kita running file ini, kan ini run debug ya. Nah, saat kita jalankan file main ini, maka dia memanggil di sini, maka dia memanggil memanggil home. Nah, home. Jadi dia memanggil file ini ya.
Nah, untuk memanggil file ini kita wajib import seperti ini. Nah, kemudian titik slash. Nah, menu utama ya, menu utama. Nah, kemudian di sini kita tulis, kita panggil kelasnya, nama kelas ini kita panggil yang ini ya. Nah, kita panggil di sini kurung untuk kurung. Nah, seperti ini. Nah, coba kita uji ya, kita coba uji F5. Kita coba saya uji dulu. Oke, nah seperti ini ya navigation pack. Nah, jadi filenya yang ini. Oke, di sini saya tambahkan sebuah body ya, body biasa. Saya masukkan ke dalam apa bagusnya ya, ke dalam body. Nah, saya buat aja, masukkan ke dalam kolom ya, kolom. Saya masukkan ke dalam kolom. Nah, kemudian saya kasih children. Nah, sini saya tambahkan raise button. Saya gunakan tombol raise button. Oke, kurung. Kemudian seperti ini, koma. Oke, ini kita kosongkan dulu ya. Nah, ini koma. Nah, ini tombolnya kita kasih child, kita kasih teks ya, ada child di dalamnya. Jadi teman-teman ikuti aja dulu ya sebelum saya jelaskan. Child. Oke. Nah, seperti ini. Child. Nah, teks ya, gunakan teks. Nah, pack pack 1 misalnya, kita ke pack 1 yang ini. Oh iya, kok di sini sih, di arasnya di sini, di dalam ini ya. Nah, di sini saya paste koma. Oke, harusnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian langkah berikutnya, nah ini kita ke P1. Nah, kemudian saya tambahkan lagi ini on press. Oke, udah betul. Nah, tambahkan lagi satu buah tombol press button. Oke, misalnya ke P3 langsung lompatnya ya, ke P3 juga boleh. Nah, tombolnya kita kasih warnanya itu apa itu namanya, color ya, kasih color. Kemudian colors titik blue aja ya, kasih blue. Oke, koma colors. Bentar, ini meragukan. Seperti ini, teks ini cek. Oke, ini kita kasih koma. Kok di sini sih? Nah, ini koma. Oke, raise button. Oke, kemudian kita kasih color. Nah, ini color. Huruf besar pakai S. Nah, ini ya. Bentar teman-teman, komputer saya memang agak
apa ya, kemudian kita kasih colors titik misalnya blue aja, colors blue. Oke, kenapa seperti ini? Colors. Oke, nah ini ya. Oke, nah ini udah betul. Kemudian kita tambahkan on press-nya, on press. Nah, on press kurung kawal. Oke, seperti ini. Ini saya hapus dulu. Oke, nah seperti ini ya. Kepek 1, kemudian kepek 3-nya. Nah, ini kepek 3. Dia nanti pergi kepek 3 halamannya. Nah, ini saya sesuaikan dulu ya. Atur dulu main aksisnya. Main aksis alignment. Main aksis alignment. Main aksis alignment space around. Nah, ini. Nah, seperti itu. Aksis alignment. Oh ya, biar dia ke tengah, di sini saya kasih refactor center ya. Oke, seperti ini. Refresh lagi. Nah, saat kita klik pack ini, maka dia berpindah ke pack 1 ya. Ini berpindah ke pack 2, ke pack 3. Nah, oke. Nah, jadi dari pack 1 ini kan kita butuh satu buah file lagi ya, yaitu pack 1 namanya, kita buat namanya di sini pack 1.php. Oke, kita buat dengan nama stateful widget. Stateful oh iya. Kok PHP sih? Ini Dart ya, Dart. Oke, nah seperti biasa import. Oh ya, saya kopas aja importnya dari sini. Materialnya. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian stateful widget. Oke, kita kasih dengan nama pack 1 ya. Nah, pack 1 ini hapus. Nah, pack 1 ini kita return ini scaffold dengan cat-nya itu center aja. Saya buat center. Nah, ya, scaffold. Saya kopas saja dari sini. Kita butuh up bar sama body ya. Up bar. Nah, ini body. Nah, kemudian ini kita buat sebagai judulnya pack 1 ya. Pack 1. Oke, center kita kasih langsung aja kita kasih tombol. Kita ambil aja tombol ini. Press button. Ya, tapi di dalam child sini, child. Oke, seperti ini. Ini pack ini pack misalnya kita ke pack 3, yang ini ke pack 3 ya. Nah, ini ke pack 3. Nah, saya kasih aja ini tanda panah, kita ke pack 3. Ke pack 2 ya. Oh ya, ini pack 1 kita ke pack 2. Oke. Ini pack 1, coba kita panggil dulu gimana cara manggil pack 1 di sini. Di halaman ini, di tombol ini kita bagaimana cara manggil pack 1. Ya, nah untuk cara manggil pack 1 kita bisa gunakan di sininya. Nah, pack 1 kan kita mau manggil tuh. Jadi kita butuh import di sini, import ya. Nah, titik pack titik slash pack 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ini udah tadi ya. Oke, menu. Nah, ini pack 1. Karena kita mau manggil pack 1 jadi wajib kita import dulu filenya. Kalau udah kita panggil kelasnya ya. Nah, cara manggilnya kita gunakan navigation
Nah, navigation, namanya navigation pack, navigation, oh iya salah, navigator, nah navigator. Oke, kemudian kita gunakan push ya, push, enter, konteks, nah ini route, ganti dengan material pack route ya, pack route, ini material pack route. Nah buildernya kita gunakan konteks sini, kemudian buka kurung, tutup kurung kerawal, enter. Nah kemudian kita return ke pack 1 ya. Nah wajib huruf besar ya, karena nama kelasnya huruf besar, awalnya pack 1. Nah seperti ini. Nah oke, ini titik koma. Oke, nah ini memanggil ini ya, manggil kelas ini. Nah ini, oke, seperti itu. Coba kita sinkronkan dulu, apakah bisa. Nah pindah ya. Oke, kita klik. Nah ini dia ya, seperti itu. Nah jadi kalau kita back lagi, nah kita bisa di sini ya, ini. Nah untuk close pack ini kan udah bawanya tuh kalau kita gunakan app bar ya. Kalau kita pakai app bar dia udah ada bawanya di sini. Nah kita coba tambahkan di sini untuk close-nya ya. Ini kan close bawaan, boleh pakai ini kalau pengen teman-teman ingin tambahkan tombol lagi. Jadi di sini tombol untuk close dari pack ini. Nah jadi teman-teman cukup apa ya, ini kan push ya untuk memanggil, kita gunakan pop ya. Jadi di sini saya tambahkan desain ini, center rest button. Nah ini kita bungkus dengan kolom ya, kolom. Nah seperti itu. Nah kita bungkus dengan kolom. Oke, saya tambahkan lagi rest buttonnya sini, close ya, close pack. Misalnya teman-teman ingin close ya dari pack ini, nah caranya cukup mudah kalau close pack. Nah navigator, akan navigator titik, kita gunakan pop ya, pop. Nah ini udah ada bawaannya pop konteks, oke, titik koma. Nah itu aja. Oke, refresh. Nah saat kita klik close pack, nah maka dia close ya. Nah seperti itu. Kita ke pack 2 ya, ke pack 2 ya. Ini pack 2 ya, harusnya pack 2 tulisannya. Oke, seperti ini. Nah ini pack 2, kita ke pack 2. Oke, ini udah pack 2, berarti ini pack, oh iya ini udah betul. Ini harusnya ini ke pack 2, ini pack 1 ya. Nah jadi gitu ya teman-teman caranya. Nah ke pack 1, kita udah di pack 1. Nah kalau diklik ini kita bisa ke pack 2. Oke, kita coba tambahkan ya, pack 2 titik huruf kecil ya, pack 2 titik php. Kok php sih, kebiasaan nulis php makanya tuh tulis formatnya php. Oke, nah ini saya kopas aja, paste. Nah Ctrl H, ganti pack 1 dengan pack 2, press all. Oke, udah oke. Nah jadi ini close aja, close. Oke, jadi dari pack ini kita manggil pack 2 seperti biasa teman-teman. Dari main pack ambil aja ini ya, navigation push. Nah tambahkan di bawah ini. Nah ini kita ke pack 2.
Cuman di sini wajib kita import pack 2-nya. Import titik slash ya pack 2 ya, kita gunakan pack 2. Oke, nah ini kan pack 2, ini namanya, oh salah tuh, nah kok kayak gini. Oke, saya ulangi lagi, Ctrl H, Ctrl H, Ctrl H, pack 2 ya, pack 2. Oke, nah seperti ini. Oke, udah nggak ada lagi error. Nah, pack 2 mana tadi? Ini ya. Saat kita klik tombol pack 2, maka halamannya berpindah ke pack 2. Nah, pack 2. Oke, coba kita klik pack 2. Nah, kita ke pack 2 ya. Nah, close. Balik lagi pack 1, close. Oke, ke pack ini. Dia. Nah, oke. Gitu ya, teman-teman, caranya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin lompat langsung ke pack 3 bisa. Itu sama aja ya. Misalnya saya ilustrasikan seperti ini. Ini. Nah, ini kan mainnya. Ini kan main pack-nya ya. Mainnya. Nah, jadi ada banyak pack di sini ya. Nah, jadi dari sini itu kita bisa langsung akses. Ini bisa langsung akses ke sini. Nah, bisa juga dia langsung ke dari sini ke sini. Langsung ke sini ya. Nah, pack ini bisa mengakses pack ini dan pack ini bisa mengakses pack ini dan begitu sebaliknya. Ya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman caranya. Oke, sampai di sini dulu untuk belajar tentang navigation pack. Semoga teman-teman paham ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.